Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru di SMP Negeri 21 Samarinda. Dan saya ingatkan sebelumnya kita masuk ke materi, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, sebelum dan keluar masuk selalu cuci tangan dan cuci kaki ya. Jaga kesehatan di rumah saja. Dan sebelumnya saya ucapkan lagi selamat datang. Pada saat ini Bapak akan memperkenalkan pada kalian semua tentang materi sarana dan prasarana sekolah SMP 21 Samarinda atau yang disingkat dengan Sarpras. Dan perlu kalian ketahui bahwa SMP 21 Samarinda terletak di Jalan Tongkol nomor 16, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda. Dan berikutnya nanti Bapak akan kenalkan satu persatu tentang lingkungan sekolah SMP 21. Kita mulai dari depan sampai ke belakang. Dan materi yang akan Bapak berikan adalah tentang sarana dan prasarana. Dan pengertian dari sarana dan prasarana sendiri adalah semua yang peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini adalah ada sarana dan prasarana SMP 21 baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Prasarana SMP 21 terdiri dari dua macam, prasarananya yang tetap dan tidak tetap. Mari kita akan melihat ke dalam yang lebih lengkap. Saya sampaikan bahwa sarana dan prasarana itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sarana di SMP 21 ada yang ada, yaitu intinya adalah isi dari prasarannya. Sarananya adalah peralatan yang ada dalam ruangan dan prasarannya adalah tempat ruangan itu sendiri. Misalkan di dalam ruang wakil kepala sekolah ada beberapa sarana di dalam untuk menunjang suatu tujuan kelengkapan administrasi. Misalkan sarananya ada meja, kursi, kemudian rak buku, dan prasarananya adalah ruang wakil kepala sekolah. Anak-anak sekalian, bahwa sekarang kita sudah memasuki ruang guru. Ruang guru ini adalah prasarana, ruang gurunya. Sementara sarananya adalah meja, kemudian meja guru, kursi, peralatan seperti bel, kemudian TV, itu adalah sarananya. Semuanya ini digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu lingkupnya dalam pendidikan. Dan anak-anak sekalian, kita sekarang sudah berada di lapangan SMP 21 Samarinda. Ini adalah prasarana sebagai untuk olahraga, dan prasarana lain adalah untuk melaksanakan upacara. Misalkan prasarana di SMP 21 terdiri dari ada ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang kelas, kemudian lapangan, kemudian ada lapangan bulu tangkis di belakang, lab IPA, perpustakaan, kantin, dan sebagainya. Ini adalah diantaranya adalah prasarana SMP 21 Samarinda. Alhamdulillah kita mempunyai prasarananya lengkap. Dan berikutnya adalah sarana SMP 21 tentang kelas. Kelas ini adalah Bapak ambilkan contoh di kelas 7 yang akan kalian tempati. Di sini nanti akan kalian tempati selama 3 tahun. Dan sekolah mempersiapkan sarananya adalah prasarananya yaitu kelas, dan sarananya adalah meja kursi, kemudian meja guru, dan fasilitas yang ada mungkin hanya tidak beberapa. Tetapi pada kelas ini sarananya akan kami serahkan sepenuhnya kepada kalian melalui orang tua, dan kelengkapannya dan lain sebagainya itu adalah nanti kita bisa dilengkapi melalui paguyuban, karena di sini akan kalian tempati selama 3 tahun. Pak, prasarannya supaya kita kerasan bagaimana supaya kita nyaman belajar? Nah, nanti akan melalui wali kelas akan melengkapi dan mempersilahkan kepada orang tua kalian untuk melengkapi demi kenyamanan belajar kalian. Mungkin akan dilengkapi dengan karpet atau fasilitas yang lainnya, silakan.
sekolah mempersiapkan meja, kursi, dan meja guru serta papan tulis. Untuk kelemahan yang lainnya nanti pihak sekolah akan memberikan semacam kebebasan kepada kalian melalui orang tua paguyuban untuk melengkapi kelas ini. Jadi boleh, silakan mau nambah yang lain. Fasilitas lain seperti dispenser atau karpet atau kalau ada kulkas silakan. Kalau perlu ber-AC silakan juga. Karena kalian akan menempati kelas ini selama 3 tahun. Sudah? Sudah. Ini adalah contoh kelas 8H. Sekarang bisa kalian lihat bahwa sarana dan prasarana dari sekolah akan menyediakan meja kursi serta meja guru dan papan tulis. Untuk kelengkapannya silakan perhatikan bahwa semua ini adalah hasil karya kelas 8H dan Bapak berada di kelas 8H. Baik dinding maupun hiasan-hiasan dinding semuanya adalah sumbangan dari orang tua kelas 8H. Begitu juga lantainya. Di sini lantainya dilapisi dengan karpet, kemudian hiasan dindingnya ada wallpaper. Semua ini dipercantik oleh paguyuban melalui orang tua. Nah, kemudian karena merasa anaknya belajar di sini selama 3 tahun, jadi mereka menciptakan bagaimana supaya kelas ini bisa nyaman. Seperti kalian lihat ini contohnya, jadi dipercantik dengan kipas, kemudian dengan perasaan lain. Ini semuanya untuk menciptakan kenyamanan belajar supaya anak-anak ini tidak kesulitan. Kemudian sarannya dilengkapi melalui orang tua ya. Dan kemudian jangan lupa di SMP 21 setiap kelas ada CCTV-nya. Jadi untuk CCTV ini untuk mengawasi semua kegiatan yang ada di kelas. Mungkin ada beberapa yang tidak wajar di sini. Nah, nanti akan kelihatan semua dalam CCTV-nya, diawasi oleh CCTV dan sentralnya ada di ruang guru ya. Jadi kalian nanti di dalam kelas semuanya akan diawasi baik oleh Bapak Ibu guru yang ada dalam kelas dan CCTV yang ada di ruang guru. Dan berikutnya adalah Bapak berada di depan lab IPA dan di sebelahnya ada perpustakaan. Perlu kalian ketahui bahwa SMP 21 ini adalah SMP satu-satunya yang mempunyai mulok selain dari SMP-SMP yang umum. SMP 21 mempunyai mulok lain daripada yang lain, yaitu SMP 21 mempunyai mulok IT, kemudian otomotif dan kelistrikan. Di SMP yang lain tidak ada. Yang ada hanya di SMP 21 Samarinda. Di situ kalian bisa memilih nanti. Misalkan kalau muloknya otomotif, kalian akan diajari tentang dasar-dasar pengenalan mesin, terutama mesin motor, kerusakan ringan. Kemudian listrik akan diajari tentang bagaimana cara menginstalasi secara sederhana, terutama instalasi di rumah, mungkin listrik yang sederhana, penyambungan kabel dan lain sebagainya. Dan di sini kalian juga yang pelajaran di samping pelajaran mulok, kalian akan diajarkan tentang pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan lab IPA. Kemudian kalian bisa juga belajar di perpustakaan sebagai sumber ilmu yang lain. Kemudian di sebelahnya perpustakaan lagi nanti ada koperasi sebagai kelengkapan peralatan sekolah. Di situ akan menyediakan beberapa peralatan sekolah. Nanti kalian bisa berkunjung ke koperasi SMP 21 Samarinda. Sekarang Bapak berada di perpustakaan SMP 21. Nah, sekarang ini adalah ruangan perpustakaan di mana nanti di sini kalian bisa membaca dan meminjam buku. Dan nanti fasilitas yang akan diberikan kepada siswa SMP 21 yaitu peminjaman buku semua bidang studi, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 selama 3 tahun berturut-turut akan diberi pinjaman oleh
perpustakaan SMP 21. Dan selain peminjaman buku bidang studi yang pelajaran, kalian juga akan bisa meminjam buku-buku lain yang baik berupa fiksi atau non fiksi di perpustakaan di sini. Bisa dipinjam, boleh dibawa pulang, kemudian atau dibaca di sini. Dan selain itu juga bisa belajar di dalam perpustakaan selama pelajaran berlangsung untuk mencari sumber-sumber dari pengetahuan yang berhubungan dengan pelajaran itu sendiri ya. Silakan nanti datang ke sini, kemudian buat kartu anggotanya, dan kalian bisa meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan di sini. Dan selanjutnya Bapak sekarang berada di Taman SMP 21. Alhamdulillah SMP 21 merupakan SMP Adiwiyata, di mana penilaian Adiwiyata itu meliputi hubungan antara lingkungan dengan sekolah. Alhamdulillah kita mendapatkan beberapa juara lingkupnya di Adiwiyata dan lomba-lomba lainnya ya. Seperti ini, taman-taman ini disediakan untuk keindahan SMP 21, nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada kalian. Mungkin akan dibagi beberapa kelas. Ini semuanya untuk penunjang suatu keindahan SMP 21. Misalkan tanaman ini dalam Adiwiyata nanti kita akan lengkapi dengan beberapa jenis tanaman, mungkin dari hidroponik, kemudian tanaman yang bunga-bunga yang lain. Semuanya tentunya ada yang bermanfaat bagi kita semua ya. Akan kami serahkan kepada per kelas. Nanti kelas akan memberikan sumbangan kepada taman ini untuk mempercantik sesuai dengan bagian masing-masing. Sekarang Bapak berada di halaman belakang sekolah, yaitu lokasi tentang keberadaan kantin. Di sini ada, nah alhamdulillah nanti di SMP 21 kita mempunyai beberapa eskul. Eskul diantaranya adalah seperti gedung ini digunakan untuk eskul bulu tangkis. Di samping itu juga ada eskul voli, eskul pencaksilat, eskul pendidikan yang lain seperti matematika, English club dan sebagainya ya. Nanti Bapak perkenalkan satu persatu. Yang pertama di sini adalah untuk kegiatan bulu tangkis nanti. Kemudian di sebelahnya lagi ada ruang kelas. Kemudian nanti di sebelahnya lagi ada namanya kantin. Kantin ada dua macam, kantin kejujuran dan kantin umum. Kantin kejujuran itu yaitu fungsinya kita akan membeli sesuatu tanpa penjual. Kita akan dari hati kita mengambil sesuatu dengan jujur, membayar dengan sesuai dengan harga tanpa ada yang ngawasin. Kemudian yang sebelahnya adalah kantin umum. Di situ akan menyediakan beberapa macam makanan. Jadi nanti kalian yang tidak siap di rumah, yang tidak membawa tidak sempat makan di rumah, bisa makan di kantin SMP 21. Di situ disediakan beberapa makanan lengkap, baik dari kue maupun nasi dan minuman-minuman yang macam-macam lain. Semuanya insya Allah sudah dalam pengawasan kesehatan, dan insya Allah makanannya semuanya dalam kondisi yang sehat, makanan sehat. Kemudian di sebelahnya lagi ada ruang kelas, dua kelas lagi, dan di ujung sana ada kamar kecil khusus untuk digunakan untuk siswa putra. Di situ ada kamar kecil yang khusus. Kemudian depannya lagi ada kolam ikan, dan sebagai kelengkapannya lagi kalian nanti dimohon untuk bantuannya untuk melengkapi semuanya yang ada di sini, baik dari menjaga kebersihannya maupun keindahannya di kolam itu juga, di kolam ikan tadi ya. Sarana dan prasarana yang lain SMP 21 adalah tempat parkir yang luas. Nah, sekaligus sebagai pintu gerbang utama bagi siswa. Nah, di sini selain tempat parkir ini
baik untuk guru dan siswa ya. Nanti kalian juga akan masuk dan keluar melalui gerbang samping. Jadi nanti untuk siswa yang masuk maupun pulang itu diharuskan melalui lewat pintu samping, yaitu Jalan Udang. Di sini nanti kalian Bapak Ibu guru akan menyambut kalian melalui pintu samping sini untuk masuk ke ruangan SMP 21. Kemudian di samping ruangan parkir ada masjid SMP 21. Nah, di sini kegiatannya nanti setiap sholat zuhur kalian akan sholat berjamaah di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dan bersifat wajib, tidak ada perkecualian. Semuanya yang khusus putra nanti sholatnya di masjid dan yang putri sholatnya di aula. Dan yang terakhir adalah Bapak sekarang berada di taman. Nah, seperti kalian ketahui, di sini taman ini dilengkapi dengan hidroponik sebagai penunjang sekolah Adiwiyata. Kemudian di belakang Bapak ada gedung aula sebagai pusat kegiatan, baik kegiatan eskul maupun untuk sholat zuhur khusus siswa putri. Nanti sholatnya di aula, kalian akan sholat di situ khusus yang putri, siswa putri. Kemudian di sebelahnya lagi Bapak kenalkan, di sini ada ruang drum band, eskul drum band. Kemudian sebelahnya adalah ruang pramuka dan di sebelahnya lagi ruang UKS, dan sebelahnya lagi sebelah ruang UKS adalah dapur. Di sini nanti kalian bisa beraktivitas karena di sini beberapa ruangan, ada juga ruangan OSIS. Nah, disitulah kalian bisa beraktivitas sebagai pusat kegiatan. Di sini akan menyediakan beberapa fasilitas prasarananya, yaitu berupa ruangan-ruangan untuk pusat kegiatan siswa. Dan taman-taman ini semuanya atas dukungan para siswa, baik siswa yang ada di sini maupun orang tua, semuanya diharapkan untuk mendukung demi terciptanya keindahan SMP 21, dan insya Allah kita akan selalu memenangkan Adiwiyata. Kemudian lomba-lomba berikutnya seperti kebersihan sekolah dan lomba UKS. Alhamdulillah selama ini kita selalu mendapatkan juara. Untuk itu kepada siswa-siswi anak didik baru, saya harapkan nanti dimohon untuk kepeduliannya untuk memberikan suatu kontribusi kepada SMP 21 demi tercapainya suatu tujuan pendidikan dan kebersihan sekolah. Dan semoga tahun ajaran baru ini lebih meningkat lagi tentunya ya, lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ya. Nanti insya Allah kedepannya lebih selalu mendapatkan juara lagi. Saya kira demikian untuk perkenalkan sarana dan prasarana sekolah. Untuk lebih jelasnya lagi insya Allah nanti kita akan bertemu setelah COVID-19 selesai, dan kita semua berdoa semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa masuk seperti sekolah seperti biasa dan masuk dalam kehidupan normal lagi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.